Shalom saudara, kita kembali dalam sesi perenungan firman kali ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Yesus, firman yang hidup yang terus mensuplai kami. Kembali kami mengucap syukur untuk kesempatan anugerah-Mu. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman. Haleluya, amin. Kali ini kita sudah tiba di 1 Korintus pasal 7 tentang perkawinan. Haleluya. Masih kelanjutan daripada nasihat tentang percabulan. Dan sekarang tentang hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah lebih baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Haleluya. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Haleluya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian juga demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi ada timbal balik. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Haleluya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Haleluya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Sementara waktu saja. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, maksudnya Paulus, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Maksudnya karena Paulus dia tidak kawin. Haleluya. Lagi. Ayat ke-8, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaannya seperti aku. Seperti Paulus maksudnya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus oleh karena hawa nafsu. 10. Kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, maksudnya bukan Paulus, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami, atau berdamai dengan suaminya, maksudnya rujuk. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya juga. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan. Tuhan katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Maksudnya, demikian juga kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangan pula dia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak yang cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi yang di ayat itu adalah kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, ya istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Maksudnya kalau suaminya tidak beriman. Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Maksudnya kalau suami punya istri yang tidak beriman, itu dikuduskan, diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Ini sangat singkat ya, sekiranya yang bisa kita renungkan kali ini. Yang pertama, masalah perkawinan itu adalah ide dari Tuhan. Haleluya. Dimulai dari Taman Eden itu Adam dan Hawa. Adam tidur, kemudian Hawa diambil dari rusuk Adam. Itulah perempuan.
Jadi perempuan itu artinya diambil dari laki-laki. Haleluya. Jadi yang pertama, perkawinan itu adalah ide dari Tuhan sejak semula, dari Taman Eden. Yang kedua, yang saya mau lihat di sini, tujuannya pernikahan itu, perkawinan adalah untuk persekutuan suami istri, katakan tuh, supaya ada kesempatan untuk berdoa bersama. Jadi kalau suami istri tidak pernah berdoa, itu bukan suami istri. Maksudnya tidak pernah berdoa bersama-sama. Haleluya, itu wajib. Membangun mesbah keluarga. Yang berikutnya dikatakan, yang kedua tadi itu, kalau ada suami yang punya istri yang tidak beriman, jangan mencarikan dia karena dia dikuduskan, diselamatkan. Demikian juga terakhir di bawah tadi, kalau istri punya suami yang tidak beriman, jangan juga diceraikan karena niscaya dikatakan anak-anakmu adalah anak cemar. Saya kira jelas sekali apa yang Paulus dikatakan tentang perkawinan. Tujuan utama Paulus menasihatkan ini adalah supaya menghindari tadi itu percampuran yang sudah dinasihatkan sebelumnya, dikatakan daripada ayat 9, tetapi kalau memang mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jangan sampai hangus karena hawa nafsu. Itu. Jadi maksudnya itu, tujuannya pernikahan itu adalah untuk memberikan keturunan ilahi. Haleluya. Karena itu juga perintah dari sejak semula. Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Haleluya. Nah, tujuan Tuhan itu adalah menghasilkan keturunan ilahi, sehingga menjadi anak-anak yang kudus di dalam Tuhan. Makanya kalau punya anak itu harus diserahkan kepada Tuhan. Haleluya. Karena mereka adalah anak-anak yang kudus, bukan anak cemar, hasil perkawinan. Jadi saya kira jelas, tidak terlalu panjang, karena ini saya percaya kita semua sudah mengerti masalah ini. Biarlah lewat firman ini kita diingatkan kembali lagi bahwa bagaimana perkawinan itu tujuannya tidak lain adalah, pertama tadi, supaya ada kesempatan berdoa suami dan istri, dan kemudian menghasilkan keturunan ilahi. Haleluya. Dan yang selanjutnya dikatakan bahwa kalau ada yang tidak seiman, tidak boleh diceraikan. Saya kira ini yang bisa kita lihat pada firman ini, tidak terlalu panjang lebar, karena sudah jelas. Mari kita bersyukur. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau memberkati umat-umat-Mu yang sudah hidup dalam perkawinan, pernikahan. Engkau terus menguduskan rumah tangga mereka Tuhan, sehingga mereka semakin kudus di hadapan-Mu dan tidak bercela. Sehingga anak-anak mereka juga menjadi anak yang kudus, boleh dimuliakan nama Tuhan. Memberkati seluruh keluarga-keluarga yang ada, sehingga keluarga-keluarga senantiasa memuliakan Tuhan, karena keluarga adalah miniatur kerjaan-Mu di muka bumi. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Demikian apa yang kita renungkan tentang perkawinan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Shalom. Immanuel, Allah beserta kita.